Suasana Hari Raya Idul Adha di kawasan Kidul Pasar, Kota Malang pada hari Idul Adha berlangsung meriah. Ratusan warga mengikuti tradisi arak-arakan hewan kurban sebelum proses pemotongan dilakukan di Masjid Nur Kidul Pasar. Tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an ini menjadi bagian dari syiar agama sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk berkurban. Hewan kurban diarak mengelilingi kampung dan ruas jalan raya dengan iringan warga dan pemuda setempat. Tradisi arak-arakan ini sebenarnya adalah syiar agama, pengajak kepada seluruh masyarakat bahwasanya di Kidul Pasar ini ada wadah untuk penyembelihan kurban. Oleh karena itu untuk warga yang belum berkurban maka diajak dengan acara kegiatan ini. Tujuannya itu untuk syiar agama, bukan untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Ini sudah tradisi mulai kami kecil dulu sampai hari ini. Jadi setiap tahun kita laksanakan seperti itu. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang juga turut hadir menyebut, tradisi ini sebagai kearifan lokal yang unik dan berbeda dari daerah lain. Menurutnya, kekompakan warga mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pembagian daging kurban menjadi daya tarik tersendiri dan berpotensi menjadi destinasi wisata di Kota Malang. Saya salut dengan kekompakan warganya, karena semua terlibat, terutama pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya semua terlibat, mulai dari persiapan, pemotongan, sampai dengan pembagian. Ini jadi satu tradisi dan kearifan lokal yang baik, dan ini juga akan menjadi destinasi nantinya untuk orang-orang akan bisa melihat bahwa terkait dengan rangkaian Hari Raya Idul Adha, penyembelihan korban, hewan korban, ini berbeda dengan daerah lain. Adapun pada tahun ini panitia kurban mencatat ada sebanyak 93 hewan kurban dari warga Kidul Pasar yang akan dikurbankan. Hewan kurban tersebut terdiri dari 87 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi warga Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinata, Kota Semarang, Jawa Tengah. Momentum Hari Raya Kurban dimanfaatkan warga untuk menjalankan usaha musiman. Salah satunya jasa pembersihan kepala dan kaki hewan kurban atau yang dikenal sebagai bengkel kepala. Di Kampung Bustaman, proses pembersihan kepala dan kaki hewan kurban banyak dikerjakan oleh kaum perempuan dengan peralatan sederhana. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas Kampung Bustaman yang dikenal sebagai Kampung Jagal di Kota Semarang. Itu dari zaman dulu, itu mbah-mbah kita, itu mereka kan memang bekerjanya di sektor kambing. Ada tukang jagal kambing, ada yang kerok kambing, ada yang jual beli kulit kambing, seperti itu. Kita sebagai generasi muda meneruskan tradisi dari mbah-mbah kita, ya, seperti itu. Selain jasa pembersihan kepala hewan, warga juga memanfaatkan momentum Idul Adha dengan menjadi pengepul kulit hewan kurban dan berjualan bumbu masakan khas olahan daging. Penggaron. Apa itu? Ya tempatnya produksi buat ini bang, produksi kulit satu terus ya buat jitur, kalau kambing buat jitur sama buat ayaman kulit jaket. Kalau sampai kerajinan itu kebetulan dari putih saya yang jual ini. Ini dijual berapa? Ini mulai dari 7.000-an sampai 12.000. Bumbu apa aja nih? Bumbu kulit, tengkleng, bestek, rendang, ungkep, aping, empal. Selain dikenal sebagai Kampung Jagal di Kota Semarang, Kampung Bustaman juga dikenal sebagai pusat kuliner gulai kambing yang sudah menjadi bagian dari tradisi lokal. Tak hanya itu, di Kota Semarang nama Kampung Bustaman pun identik dengan kuliner khas gulai kambing yang dimasak tanpa santan. Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur memanfaatkan besek bambu sebagai wadah pembagian daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang berpotensi menambah limbah lingkungan. Penggunaan besek bambu dinilai lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat digunakan kembali.
Selain mengurangi sampah plastik, pemanfaatan besek juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM dan pengrajin bambu di Jember. Kita kan selalu mendukung UMKM itu. Dulu kan kresek semuanya, tapi plastiknya kan merusak lingkungan. Dan juga semakin mahal. Dan sekarang karena perang Iran mungkin mahal plastik. Bagus sekali, di samping menghidupi UMKM dan ramah lingkungan gitu. Pengemasan daging kurban dengan wadah ramah lingkungan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis pada Rabu 27 Mei 2026. Diiringi alunan takbir, Presiden Prabowo tiba di Wisma Indonesia sekitar pukul 8.40 waktu Paris dan langsung menuju saf bersama jamaah yang hadir untuk mengikuti rangkaian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam sekaligus Khotib Fahrudin Ar-Razi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan dan dosen di Universitas Muhammadiyah, Lamongan. Usai melaksanakan sholat, Presiden Prabowo tampak menyapa dan menyalami para jamaah yang merupakan para diaspora Indonesia di Paris, Prancis.